Tata tertib persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus taati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dengan dalam ruang sidang. 3. Para pihak pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Pada siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, para petugas jabatan tidak mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan ruang keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib dalam persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22-gugatan-2021-PTTW Jakarta antara Valeri Alain Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan masuk di ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22-2021-PTTW antara Valeri Alain Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudari penggugat, hari ini saudari hadir sendiri atau bersama kuasa hukum saudara? Siapa yang mulia, saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya, Priscilla Nadici, SH, MH. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat 1. Hari ini apakah kuasa hukumnya sudah hadir? Sudah hadir yang mulia, saya nama istri saya Azura Fauzan SH. Tergugat 2 sudah hadir kuasa hukumnya? Sudah yang mulia, saya hadir bersama kuasa hukum saya yaitu Jumlah Tadus SHM. Baik, kalau begitu kepada kuasa hukum masing-masing, tergugat 1 dan tergugat 2, silakan maju untuk menyerahkan kartu tanda pengenal advokat dan surat kuasa hukum.
Baiklah, lanjutkan persidangan hari ini. Maka sesuai dengan pasal 74, agenda pertama adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah tidak dengan surat gugatan saudari? Ya, ya, ya. Kepada pihak penggugat, apakah sudah mendapatkan salinan dari penggugat? Sudah. Baiklah, saudari, untuk surat gugatan ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Mohon izin untuk dibacakan pokok-pokoknya saja ya, Bu. Para penggugat keberatan? Tidak yang Baik, mulia. Baik, silakan kosong juga. Baik, selamat pagi para majelis hakim dan para pihak dari pihak penggugat. Mohon izin untuk membacakan pokok-pokok dari gugatan kami. Gugatan kami layangkan dengan objek sengketa yang pertama, surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN nomor 227/S1/2021 perihal banding administratif atas nama saudari Valerie Tanzil tertanggal 21 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1. Yang kedua, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 516/KMK01/UP92/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tertanggal 12 November 2020 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2. Gugatan ini kami sampaikan atas dasar kerugian yang terjadi pada penggugat. Yang pertama adalah penggugat adalah PNS pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI yang diangkat berdasarkan keputusan nomor KM 930/SC5/UP2/2010 sejak 25 Februari 2010 dan bahwa pada 12 November telah terbit objek sengketa 2. Keputusan para tergugat menimbulkan kerugian nyata, yaitu hilangnya pekerjaan sehingga penggugat sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperburuk oleh kondisi disabilitas mental skizofrenia paranoid yang membutuhkan perawatan khusus dan biaya tambahan. Dengan atas dasar tersebut, penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah dan berhak mengajukan gugatan akuo kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan dasar gugatan, yang pertama adalah prosedur penerbitan SK pemberhentian karena hukum. Yang kedua, SK banding administratif tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, SK banding administratif memuat kesalahan fakta dan penerapan hukum yang diskriminatif dengan penekanan bahwa meskipun kondisi disabilitas mental telah dijelaskan dalam banding administratif, para penggugat tetap menolak permohonan penggugat. Para tergugat tetap menolak permohonan penggugat tanpa memberikan pertimbangan atas kondisi tersebut yang merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan kesempatan dalam pekerjaan sebagaimana dijamin pada pasal 1 angka 2 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Poin yang keempat, para tergugat melanggar asas hukum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dengan pokok-pokok tuntutan dalam pokok perkara, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal objek sengketa 1. Yang ketiga, menyatakan batal objek sengketa 2. Yang keempat, memerintahkan kepada tergugat 1 untuk mencabut objek sengketa 1. Yang kelima, memerintahkan kepada tergugat 2 untuk mencabut objek sengketa 2. Yang keenam, memerintahkan kepada para tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan martabat penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. Sekian, cukup yang mulia. Baik, saudari, untuk surat gugatan ini masih ada perbaikan? Tidak ya, Bu. Baik, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana saudara dan saudari, apakah sudah siap dengan jawabannya? Belum ya. Boleh. Berapa lama waktu yang saudara dan saudari butuhkan untuk menyiapkan jawaban? 2 minggu ya, mulia. 2 minggu. Saudari penggugat, keberatan apabila sidang ditunda selama 2 minggu? Tidak yang mulia. Kami kira 2 minggu ke depan hari dan tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? 2 minggu depan jatuh pada hari Rabu tanggal 20 yang mulia. Kemudian tidak ada hal hingga tidak dapat ditinggalkan. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya,
maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang ingin. Para penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baiklah, pada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22/Gugatan/2021 PT TWN Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/Gugatan/2021 PT TWN Jakarta antara Valeri Allen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/2021/PT TUN Jakarta antara Valeri Allen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, selamat datang kembali di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Berdasarkan berita acara pada sidang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana saudara dan saudari, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah Siap, Yang Mulia. Baik, boleh maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim. Saudara dan saudari, untuk jawaban ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Bacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Saudara penggugat keberatan? Baik, silakan kuasa hukum penggugat 1 didahului. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati. Kami dari kuasa hukum tergugat 1 akan menyampaikan pokok-pokok jawaban. Baik. Yang pertama, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, tergugat tetap pada pendiriannya bahwa gugatan tersebut tidak jelas atau kabur. Diajukan melalui tenggang waktu yang ditentukan, serta objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi dengan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji. Selain itu, penggugat juga tidak memiliki kepentingan hukum yang sah karena dalil yang diajukan hanya merupakan bentuk ketidakpuasan pribadi terhadap keputusan administratif yang telah diterbitkan. Dalam pokok perkara, tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Keputusan telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan melalui prosedur yang sah dan berdasarkan fakta objektif, serta mencerminkan asas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalil penggugat tidak berdasar karena tidak membuktikan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Demikian yang saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih saudari. Selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat 2, silakan memberikan jawaban. Baik, terima kasih Yang Mulia. Melanjutkan dan menguatkan pokok-pokok jawaban yang telah disampaikan oleh rekan saya, bahwa keputusan yang diterbitkan oleh tergugat dalam hal ini, keputusan Menteri Keuangan, sama sekali tidak memiliki cacat hukum yang mulia. Keputusan Aqua diterbitkan oleh pejabat yang berwenang secara atributif,
telah sesuai dengan prosedur administratif dan secara substansi didasarkan pada fakta serta pemeriksaan yang objektif. Tindakan tergugat juga telah sepenuhnya sejalan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum tanpa ada sedikit pun unsur kesewenang-wenangan. Berdasarkan segala uraian dan dalil yang telah kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amat sebagai berikut: menerima eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Ketiga, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami sampaikan. Semoga dapat membantu majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara ini sebaik-baiknya. Terima kasih, Yang Dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan jawabannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Bagaimana saudari, apakah sudah siap dengan repliknya? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk menyusun replik? 20 hari, Yang Mulia. 20 hari. Pihak penggugat keberatan apabila sidang ditunda selama 20 hari? Tidak, Yang Mulia. Panitera, 20 hari ke depan ada di tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? 20 hari ke depan jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022, di mana ruang sidang tersedia dan tidak ada agenda nasional sehingga sidang dapat diselenggarakan ini. Baik, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyusun repliknya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22/gugatan/2021/PTT Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dengan agenda pembacaan replik. Para pihak diharapkan hadir tanpa penonton kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/gugatan/2021/PTT Jakarta antara Valeri Alain Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/2021/PTT Jakarta antara Valeri Alain Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Saudari, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Boleh kuasa hukum maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim. Saudari penggugat, untuk replik ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Para pihak tergugat apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dan masalah kalau hukum. Selamat pagi, para majelis hakim dan para pihak dari tergugat. Izin untuk membacakan replik dari penggugat. Yang pertama, tanggapan terhadap eksepsi tergugat 1. 1. Kami menolak seluruhnya jawaban tergugat 1.
2. Terkait dalil bahwa objek sengketa 1 bukan surat keputusan tata usaha negara. Penggugat dengan tegas menolak dalil tergugat 1 yang menyatakan bahwa objek sengketa 1 bukan merupakan surat keputusan tata usaha negara. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa objek sengketa 1 jelas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret dan individual karena ditujukan secara khusus kepada penggugat, serta bersifat final karena secara nyata menyatakan permohonan banding administratif penggugat tidak dapat diterima dan menghentikan proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa meskipun dinamakan sebagai surat penetapan, secara substansi surat tersebut memenuhi seluruh unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil tergugat 1 yang membedakan antara penetapan dan keputusan semata-mata berdasarkan nomenklatur adalah tidak berdasarkan hukum. Poin ketiga, terkait eksepsi gugatan kabur atau obscure libel. Penggugat menolak dalil tergugat 1 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Bahwa dalam gugatan, penggugat telah secara jelas menyebutkan objek sengketa, dasar hukum yang dilanggar, kronologi peristiwa, serta kerugian yang dialami penggugat. Posita dan petitum telah disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Dalil bahwa penggugat keliru menarik objek sengketa 2 ke dalam sengketa justru menunjukkan bahwa tergugat 1 telah memasuki pokok perkara, bukan lagi mempersoalkan aspek formal gugatan. Oleh karena itu, eksepsi obscure libel tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Selanjutnya, tanggapan terhadap eksepsi tergugat 2. 1. Kami menolak seluruhnya jawaban tergugat 2. 2. Penggugat dengan tegas menolak dalil tergugat 2 yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing, bahwa penggugat adalah pihak yang secara langsung dan nyata dirugikan oleh diterbitkannya objek sengketa 2. Kerugian tersebut bersifat konkret individual sehingga penggugat memiliki kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan. Bahwa persoalan tenggang waktu pengajuan upaya administratif tidak serta-merta menghapus hak konstitusional penggugat untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum melalui peradilan tata usaha negara. Terkait eksepsi gugatan telah lewat waktu, penggugat menolak dalil tergugat 2 yang menyatakan bahwa gugatan telah lewat waktu. Bahwa perhitungan tenggang waktu dalam perkara akuo tidak dapat dilepaskan dari mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan administrasi. Bahwa penggugat telah beritikat baik dengan mengajukan banding administratif dan penerbitan objek sengketa 1 merupakan bagian dari rangkaian upaya administratif tersebut. Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu tidak dapat secara sederhana dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan Menteri Keuangan, melainkan harus dipertimbangkan proses administratif yang ditempuh penggugat. Selain itu, alasan yang dikemukakan penggugat mengenai kondisi disabilitas mental bukanlah alasan yang dibuat, melainkan kondisi faktual yang patut dipertimbangkan secara proporsional demi tercapainya keadilan substantif. Dengan begitu, pokok-pokok perkara kami adalah bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 2 Februari 2022 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Dan pokok-pokok gugatan kami lainnya tetap berdiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih, saudari. Terima kasih, saudari. Dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan dalilnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan bukti dari pihak penggugat. Saudara dan saudari, apakah sudah siap dengan buktinya? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara dan saudari butuhkan untuk menyusun bukti? 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Pihak penggugat keberatan apabila sidang ditunda selama 2 minggu ke depan? Tidak, yang mulia. Menitera, 2 minggu ke depan hari tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? 2 minggu depan jatuh pada hari Rabu tanggal 9 Maret kemudian, di mana waktu tidak bersedia dan tidak ada varian nasional sehingga sidang dapat diselenggarakan kembali.
Baik, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun buktinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tergugat 1 dan 2 ada yang ingin disampaikan? Tidak Tidak ada ada yang yang mulia. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22 garing gugatan garing 2021 PT TUN Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dengan agenda pembacaan duplik. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu panggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT TUN Jakarta antara Valeri Ellen Tamjil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT Jakarta antara Valeri Ellen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat. Saudara dan saudari sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Boleh kuasa hukum masing-masing maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim. Saudara dan saudari, untuk duplik ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Pihak penggugat keberatan? Baiklah, silakan kepada kuasa hukum penggugat 1 terlebih dahulu. Baik, Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati. Kami, kuasa hukum tergugat 1 akan menyampaikan pokok-pokok duplik. Bahwa tergugat 1 menolak seluruh dalil penggugat yang menegaskan bahwa surat penetapan nomor 227 garing BATEK garing S1 garing 2021 bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Penetapan tersebut hanya berupa penilaian administratif karena permohonan banding diajukan melewati batas waktu sehingga tidak menyentuh pokok perkara. Akibat hukum yang timbul merupakan konsekuensi dari kelalaian penggugat sendiri, sehingga dalil mengenai perbedaan istilah menjadi tidak relevan. Selain itu, penggugat dinilai tidak tepat dalam menentukan dan membedakan objek sengketa, yang menunjukkan bahwa gugatan tidak memiliki kejelasan. Demikian yang saya sampaikan, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat 2, boleh silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara kuasa hukum penggugat yang kami hormati, kami dari kuasa hukum tergugat 2 akan menyampaikan pokok-pokok duplik kami sebagai tanggapan atas replik penggugat. Pertama, bahwa kami dengan tegas menolak dari replik penggugat, meskipun penggugat adalah pihak yang dikenai keputusan Menteri Keuangan Aku, penggugat telah tidak memenuhi ketentuan hukum secara formil terkait tenggang waktu dan mekanisme upaya administratif. Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tenggang waktu tidak menghapus hak konstitusional adalah keliru. Hukum acara peradilan tata usaha negeri memiliki batas waktu yang bersifat imperatif sebagai wujud kepastian hukum dan hak gugat menggugat telah gugur karenanya. Kedua, kami tegaskan kembali
Perhitungan tenggang waktu gugatan harus dihitung sejak penggugat mengetahui diterbitkannya objek sengketa, bukan sejak diterbitkannya surat penetapan BAPEK. Upaya administratif yang diajukan terlambat tidak bisa memperpanjang tenggang waktu gugatan ke PT UN secara tanpa batas. Mengenai alasan kondisi disabilitas mental yang didalilkan penggugat, hukum administratif negara dan peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengecualian tenggang waktu atas dasar tersebut. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara. Dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan buktinya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari para pihak yang diawali dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana saudari, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti surat? Satu minggu ya. 1 minggu. Pihak penggugat bisa menyesuaikan 1 minggu. Bisa ya? yang mulia. Baik. Panitia 1 minggu ke depan hari tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? Untuk minggu depan itu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 ya. Profil tersedia dan tidak ada agenda sehingga tidak dapat diselenggarakan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada semua pihak untuk menyiapkan alat bukti suratnya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Para pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak yang telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22 garing gugatan garing 2021 garing PT TWN Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT TWN Jakarta antara Valeri Allen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan masuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Jakarta antara Valeri Allen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara pada sidang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan alat surat dari semua pihak ya, diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana saudari, sudah siap dengan alat bukti surat? Siap yang mulia. Boleh kuasa hukum maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim. Saudara dan saudari kuasa hukum yang juga boleh maju untuk memeriksa alat bukti surat kemudian. Berkasnya boleh disimpan dulu saudara-saudara. Baiklah, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka selanjutnya adalah penyerahan alat bukti surat dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya, saudara-saudari? Ya, Boleh maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim.
kepada kuasa penggugat boleh maju dan memeriksa surat penggugat. Baiklah, dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudari penggugat, sudah siap dengan saksi saudari? Belum ya, baik. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi? 2 minggu ya, baik. 2 minggu. Baiklah, para pihak penggugat, apabila sidang ditunda selama 2 minggu, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Panitia, 2 minggu ke depan hari tanggal apa dan kapan bisa dilaksanakan sidang? 2 minggu ke depan jatuh pada hari Rabu tanggal 20 Maret yang mulia. Di mana kalau sidang tersedia tidak ada agenda nasional, Anda tidak dapat undangan yang lain. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dari penggugat terlebih dahulu menghadirkan saksinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini tidak perlu diulangi lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22 garing gugatan dari 2021 dari PT TUN Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat. Para pihak akan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT TUN Jakarta antara Valery Alin Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 dari PT TUN Jakarta antara Valery Alin Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian saksi dari pihak penggugat terlebih dahulu ya. Bagaimana saudari sudah siap dengan saksinya? Siap ya, baik. Berapa orang yang saudari hadirkan pada hari ini? 3 ya, baik. 3 orang saksi atau ada lagi? Saksi semua. dan Saksi. Baiklah, kalau begitu Panitera boleh panggil saksi pertama dari pihak penggugat. Kepada saksi pertama dari pihak penggugat dipersilakan masuki ruang sidang. Baik. Saudari saksi, silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Sebelum dimulai, saya menanyakan apakah saudari saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudari ya. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Saudari mengerti? Baik. Siapa nama lengkap saudari? Nama saya Dua. Baik.
Di mana tempat lahir saudari dan tanggal berapa saudari lahir? Saya lahir di Jakarta 10 Juni 1995. Baik. Di mana alamat tempat tinggal saudari Sandi? Saya beralamat di Jalan Budaya Raya nomor 87. Dan mohon maaf sebelumnya apa agama saudari? Islam. Apa pekerjaan saudari sehari-hari, Kak? Saya sebagai pemilik waktu. Apakah saudari mengenal pihak penggugat? Dan apakah saudari mengenal pihak tergugat? Tidak mengenal. Baik. Sebelum saudari saksi memberi keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk berdasarkan agama saudari? Bersedia. Baik. Silakan saudari saksi untuk maju ke depan. Saudari saksi, ketika namanya saya ucapkan dengan jelas ya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik. Sebelum dimulai, saya akan bertanya, apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari saksi tampil pada hari ini? Ya, saya sebagai saksi dari pihak penggugat. Baiklah, saudari saksi sudah siap untuk diperiksa ya. Nanti silakan jawab saja sesuai dengan pengetahuan Anda. Silakan kepada saudari penggugat untuk bertanya kepada saksi saudari. Baik, mohon izin yang mulia. Saksi, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, kira-kira sejak kapan saudari mengenal penggugat dan saat mengenal itu dalam kondisi yang seperti apa? Sejak penggugat memang penggugat. Kira-kira kondisinya seperti apa? Baik-baik saja ya. Baik. Selanjutnya, apakah saudari tahu tentang pekerjaan penggugat yang merupakan PNS langsung dari penggugatnya atau dari orang lain? Saya mengetahui langsung dari penggugat karena penggugat berhasil. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan saudari dengan penggugat selama penggugat tinggal di kosan saudari? Hubungan kami biasa saja selayaknya di pas dan Baik. Berapa lama penggugat tinggal di kosan saudari? penggugat tinggal di rumah saya dari awal tahun 2020, dari Februari sampai Maret kurang lebih 3 bulan. Baik. Selanjutnya, apakah saat datang pertama kali penggugat terlihat mempunyai tanda-tanda sakit mental? Baik. Bagaimana kondisi awal penggugat dan saat sudah ngepost di tempat saudari? Kondisi awalnya normal, namun dari berjalannya waktu penggugat menunjukkan perilaku yang aneh. Perilaku anehnya seperti berteriak ya, dan bertingkah yang berhalusinasi. Baik. Apakah saudari pernah melihat langsung penggugat berteriak-teriak dan bertingkah aneh dengan mata kepala saudari sendiri? Tidak, saya melihat. Baik. Seberapa sering saudari mendengar? Cukup sering. Apakah saudari pernah mencoba untuk menegur? Tidak, saya tidak peduli, saya yang mengawasi. Baik. Yang terakhir, seberapa sering perilaku tersebut terjadi? Kira-kira misalnya 1 hari sekali atau seminggu sekali? Cukup sering. Cukup sering ya. Baik. Cukup yang mulia. Baiklah, selanjutnya kepada pihak tergugat, kepada pertanyaan kepada saksi gugat. Ada yang mulia. Baik, silakan ada. Izin bertanya yang mulia. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa saudara saksi tidak pernah melihat langsung kejadian-kejadian perilaku aneh ini, benar? Iya. Apakah saudara saksi yakin bahwa yang melakukan perilaku ini adalah penggugat dan bukan temannya atau orang lain di dalam kelasnya penggugat? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya?
Baik, sekian yang mulia. Terima kasih saudari, keterangan saudari kami anggap cukup. Mohon izin yang mulia. Bersama. Mohon izin ada satu pertanyaan lagi. Silakan saudari. Saudari, saksi, apakah kosan tempat saudari kira-kira bisa untuk dimasuki oleh teman atau bisa dimasuki oleh orang lain selain dari yang ngekos di tempat saudari? Bisa, baik. Ketika saudari mendengar penggugat berteriak-teriak, apakah saudari melihat ada orang lain yang masuk ke dalam kosan penggugat bersama-sama? Tidak, saya kurang tahu. Baik, cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih saudari saksi. Keterangan saudari kami anggap cukup. Saudari boleh kembali, tapi sebelumnya silakan ambil dulu kartu identitasnya. Manita, boleh ambil kami selanjutnya dari pihak penggugat. Penguatan saksi kedua dari pihak penggugat dipersilakan masuk di ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani? Baik. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara ya. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Siapa nama lengkap saudara? Bethania Ismaili. Baik. Di mana tempat lahir saudara dan tanggal berapa saudara lahir? Saya lahir di Jakarta tanggal 14 Mei tahun 1996. Baik. Di mana alamat tempat tinggal saudara saat ini? Pada saat ini saya berada di Jalan Agung Raya nomor 112 Semua. Mohon maaf sebelumnya apa agama saudara? Buddha. Dan apa pekerjaan saudara sehari-harinya? Saya sebagai perawat di rumah terapi Halifa yang mulia. Apakah saudara mengenal pihak penggugat? Bagaimana dengan penggugat? Saya adalah perawat selama di rumah terapi ya Pak. Dari pihak mulia. Baik, sebelum saudara memberi keterangan, apakah saudara saksi bekerja untuk Pak? Sedia ya mulia. Baik, silakan saudara saksi untuk maju ke depannya. Saudara saksi, ini katakannya saksikannya. Demi sang yang ada juga. Lebih sampai tadi juga Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tiada lain tiada lain daripada yang yang sebenarnya. sebenarnya. Sebelum dimulai, apakah saudara saksi tahu kenapa saudara saksi dipanggil pada hari ini? Mau tahu nih yang mulia untuk memberikan keterangan dari pihak mulia. Saudara sudah siap untuk diperiksa ya? Sebenarnya tolong perbaiki dulu dulunya. Terima kasih. Kepada pihak penggugat, boleh langsung bertanya kepada saksi. Baik, kita singkat saja ya, saksi. Kira-kira sejak kapan penggugat menjalani perawatan di rumah terapi Halifa tersebut? Penggugat sudah mulai menjalani perawatan di rumah terapi Halifa itu mulai dari tanggal 20 Juni tahun 2021 sampai 29 Agustus 2021, dan itu adalah permintaan pribadi dari pihak keluarganya karena pihak keluarga mengeluhkan adanya perilaku yang aneh dari pihak penggugat seperti coba yang teriak, marah-marah, dan mendengar adanya bisikan seperti itu. Baik, berarti memang dari pihak keluarga ya yang meminta. Apakah saudara tahu tentang riwayat penyakit penggugat sebelumnya? Saya tidak tahu. Baik, selanjutnya bagaimana prosedur pemeriksaan penggugat ketika berada di rumah terapi Halifa? Baik, pada saat berada di rumah terapi Halifa itu ada dua prosedur pemeriksaan ya. Yang pertama itu pada saat itu kami meminta keterangan dari pihak keluarganya. Lalu yang kedua melakukan pemeriksaan di klinik dan meminta bantuan pada dokter psikolog untuk diperiksa dan memberikan beberapa obat-obatan tersebut. Berarti sudah bertemu dengan dokter kan? Ya sudah. Baik.
Selanjutnya, apakah tujuan dan hasil dari perawatan yang ditawarkan oleh rumah terapi Khalifah? Baik, untuk tujuannya ya tentu saja untuk menstabilkan emosi ataupun jiwa ataupun mental dari pihak penggugat, dan juga berharap penggugat bisa jalani hidup seperti normal kembali, dan hasilnya adalah setelah menjalani perawatan dan mulai untuk mengkonsumsi obat secara rutin, emosi beliau sudah mulai stabil, mentalnya juga sudah mulai stabil, dan sudah mulai berkomunikasi dan fokus, itu juga sudah cukup meningkat seperti itu. Baik, dengan kondisi penggugat yang sudah dilakukan terapi, apakah sudah memungkinkan bagi penggugat untuk melanjutkan pekerjaannya dengan normal? Sudah bisa. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya kepada pihak penggugat, ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan saudara. Izin bertanya. Saudara saksi, bisa tolong sampaikan lagi kapan penggugat masuk ke rumah terapi? Oke, penggugat mulai menjalani perawatan itu mulai dari tanggal 20 Juni ya, 20 Juni 2021. Dan apakah saudara saksi tahu bahwa pada rentang waktu ini saudari penggugat sedang melakukan absensi kumulatif di tempat kerjanya? Tidak tahu ya. Oke, sekian. Cukup. Ada yang mulia. Silakan. Kira-kira dari saudara, bagaimana obat-obat seperti apa dan seberapa sering penggugat harus benar-benar memakainya untuk bisa kembali dengan normal? Untuk jenis obatnya saya sendiri kurang tahu ya. Cuma untuk skala berminumnya itu minumnya adalah sekitar 3 kali sehari ataupun ada yang 1 kali sehari seperti itu. Izin sedikit meluruskan yang mulia. Kami sudah melampirkan bukti, itu bukti dari P4. P4 menyatakan bahwa penggugat memang sudah menderita penyakit ini sejauh-jauhnya dari tahun 2015. Cukup, sekian, terima kasih. Baik. Pada saksi ada pernyataan tambahan untuk dua belah pihak? Tidak ada yang boleh. Baik, kalau begitu keterangan saksi kami anggap cukup. Saksi bisa kembali ke tempat itu. Tapi sebelumnya silakan lagi pengadaan mobil kembali kartu identitas. Terima kasih. Baik, kami kira boleh ambil saksi terakhir ya dari pihak penggugat. Kepada nanti 3 dari pihak penggugat, silakan pergi ruang sidang. Saudara saksi, silakan lagi untuk menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini? Sangat mulia. Baik. Sebelumnya saya menanyakan identitas saudara, harap menjawab dengan suara yang jelas ya. Siapa nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Raja Amalia yang mulia. Di mana tempat lahir saudara dan tanggal berapa saudara lahir? Saya lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 di Jakarta yang mulia. Baik. Di mana alamat tempat tinggal saudara pada hari ini? Saya beralamat di Jalan Kedongkelan dalam nomor 33 yang mulia. Baik. Dan mohon maaf, sebelumnya apa agama saudara? Saya beragama Buddha yang mulia. Baik. Apa pekerjaan saudara pada sehari hari? Saya adalah perawat pribadi penggugat yang mulia. Apakah saudara mengenal pihak penggugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara mengenal pihak penggugat? Tidak. Baik. Sebelum saudara saksi memberi keterangan, apakah saudara saksi keberatan tidak disumpah berdasarkan agama saudara? Tidak yang mulia. Baik. Silakan saudara saksi untuk lanjut ke depan ya. Saudara saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Demi Sang Hyang Adi Buddha,
saksi yang tadi juga, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Sebelum dimulai, apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudara dipanggil pada hari ini? Aku yang mulia, karena saya adalah saksi penggugat. Baik, saudara saksi, boleh tolong berdiri perbaiki dulu. Oh, Ya, baik, kepada saudari penggugat, silakan bertanya kepada saksi saudari. Baik, mohon izin ya Bu. Saksi, kita singkat saja. Yang pertama, kira-kira bagaimana kondisi kesehatan penggugat yang diperiksa oleh saudara? penggugat ini mengidap skizofrenia, jadi dia sering berhalusinasi, yang nggak ada jadi ada. Baik, apakah penyakit ini juga menyebabkan penggugat berteriak-teriak? Ya, dia bisa kehilangan fokus untuk menjalani hari-hari. Baik, selanjutnya bagaimana pengobatan dan perawatan yang diperlukan penggugat? Penggugat ini membutuhkan obat secara terus-menerus supaya bisa menjalani harinya dengan normal dan bisa fokus. Baik, apakah selama ini penggugat menjalani pengobatan itu dengan rutin? Kalau itu saya kurang tahu. Baik, selanjutnya apa yang terjadi jika penggugat mengalami stres? Jika penggugat mengalami stres, dia bisa kehilangan fokusnya. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apa ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saksi, ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan? Tidak. Baik, kalau begitu keterangan saksi kami anggap cukup. Saksi bisa kembali, tapi sebelumnya silakan maju dan ambil kembali kartu identitasnya. Baik, saudari penggugat, berarti tidak ada lagi yang dihadirkan ya? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu dikatakan pihak penggugat telah menghadirkan saksinya dan telah diperiksa, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Bagaimana saudara dan saudari? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi? 2 minggu. 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Saudari penggugat beratan apabila ditunda 2 minggu? Tidak. Panitera 2 minggu ke depan hari dan tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? Untuk 2 minggu depan dari pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 yang mulia. Prosedur tersedia tidak ada agenda nasional sehingga sidang dapat diselenggarakan yang mulia. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan saksinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22 dari gugatan dari 2021 dari PT TW Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Para pihak diharap hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 dari gugatan dari 2021 dari PT TUN Jakarta antara Valeri Ellen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan masuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22 garing gugatan garing 2021 garing PT TUN Jakarta antara Valeri Ellen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1
ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan lalu, agenda kita hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Bagaimana saudara dan saudari sudah siap dengan saksinya? Siap. Baiklah, berapa orang yang saudara dan saudari hadirkan? 2 orang yang boleh. 2 orang, saksi atau dari? Saksi. Saksi. Kalau begitu, Pak Itera boleh panggil saksi pertama dari pihak tergugat. Kepada saksi pertama dari pihak tergugat dipersilakan masuk di ruang sidang. Baik, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan surat identitas. Terima kasih, silakan kembali. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Baik. Siapa nama lengkap saudara? Ben Hadi Prabowo. Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? Jakarta 6 Agustus 1999. Di mana alamat tempat tinggal saudara? Pada saat ini saya beralamat di Jalan Sudirman Baru nomor 44. Sebelumnya, apa agama saudara? Islam. Lalu apa pekerjaan saudara? Saya saat ini sedang menjadi PNS. Lalu apakah saudara mengenal pihak tergugat? Mengenal yang mulia. Lalu apakah mengenal pihak tergugat? Mengenal juga yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, apakah saudara saksi bersedia untuk disupport berdasarkan agama Islam? Sedih yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan dan kita akan memulai. Saudara saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan berbicara. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil hari ini? Mengetahui ini yang mulia untuk memberikan keterangan dari pihak tergugat. Saya kembalikan lagi kepada Mbak. Baik, kalau begitu kepada saudara tergugat, boleh untuk bertanya kepada dia. Baik, izin bertanya yang mulia. Baik, saudara saksi, di mana posisi penggugat bekerja? Untuk saat ini penggugat bekerja di Direktorat yang baru sebagai perangkat komputer. Baik. Apakah saudara saksi tahu kapan penggugat mulai tidak hadir? Mulai tidak hadir itu semenjak pelantikan pejabat komputer. Itu. Baik. Apa yang saudara lakukan atas ketidakhadiran tersebut? Pada saat itu kami sudah memberikannya teguran lisan, namun tidak ada balasan ataupun keberatan dari pihak penggugat seperti itu. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya kepada saudari penggugat, silakan bertanya kepada saksi. Baik, saksi, bagaimana saksi memberikan teguran lisan tersebut ke penggugat? Pada saat itu saya dengan tim datang ke rumah penggugat dan hanya bertemu dengan ibunya. Namun kami juga sudah menyampaikan kepada ibunya untuk menyampaikan kepada si penggugat pribadi bahwa ini ada teguran lisan dari dari tempat penggugat bekerja, dan ya seperti itu. Baik, ketika saksi bertemu dengan ibu dari penggugat, apakah ibu dari penggugat menjelaskan kondisi penggugat pada saat itu? Tidak, ibunya hanya berkata iya dan iya. Baik, apakah saksi bertemu langsung dengan penggugat pada saat itu? Tidak, saya hanya bertemu dengan ibunya saja. Baik, apakah saksi mendengar penggugat berteriak-teriak mungkin? Tidak tahu, saya tidak tahu. Baik, cukup yang mulia. Pada saudara dan saudari tergugat, ada pertanyaan tambahan untuk saksi? Mohon maaf yang mulia, saya ingin menambahkan. Silakan. Saudara saksi, bagaimana riwayat ketidakhadiran sang penggugat?
Riwayat ketidakhadiran dari penggugat itu dari semester 2 tahun 2019 dan semester 2 tahun 2020 ya. Penggugat sudah tidak pernah absen online meskipun sudah sesuai secara radius seperti itu. Baik, apakah penggugat tuh pernah mengajukan keberatan atau sempat menyampaikan kondisi kesehatannya? Tidak pernah. Terakhir, apakah sang penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin? Pernah, sebelum AMK 516 2020 ya, itu sudah dijatuhi hukuman disiplin. Oke, baik, itu saja dari Kepada saudara saksi, ada pernyataan tambahan untuk kedua belah pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu keterangan saudara. Mohon izin yang mulia. Baik, silakan saudari. Satu pertanyaan lagi. Apakah saudara tahu tentang surat SK banding administratif yang diajukan oleh penggugat kepada pihak Kementerian Keuangan? Saya izin meluruskan, saya memang tahu kalau memang ada surat SK yang diajukan oleh pihak penggugat, namun surat tersebut sudah melampaui tenggat waktu untuk diajukan seperti itu. Tapi Anda tahu ya? Iya, saya tahu. Tapi ketika dilihat surat keterangan tersebut memang betul di dalam tenggang waktunya, tetapi justru yang kalian perdebatkan, yang tergugat perdebatkan adalah ketika mengajukannya ke dalam PT pun itu yang di luar tenggang waktu. Iya. Berarti bukan surat keterangan tersebut ya yang lewat tenggang waktu. Nah, tidak, memang surat keterangannya memang juga sudah lewat tenggang waktu ini. Saksi yakin? Saya yakin. Cukup ya. Kalau begitu, keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Saudara bisa kembali, tapi sebelumnya silakan ambil dulu kartu identitasnya. Baik, Panitera, boleh panggil saksi terakhir dari pihak tergugat? Pada saksi kedua dari pihak tergugat dipersilakan masuki ruang sidang. Saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harus dijawab dengan pertanyaan. Siapa nama lengkap saudara? Nama saya Dewa Ardianta. Di mana tempat dan tanggalnya saudara? Saya lahir di Jakarta dari bulan Agustus 1988. Di mana alamat tempat tinggal saudara? Saya beralamat di Jalan Sudirman Agung nomor 9. Apa agama saudara? Islam. Apa pekerjaan saudara sehari-hari? Saya sebagai mahasiswa PU dari kelas. Baik. Apakah saudara mengenal pihak penggugat? Iya, yang lain. Apakah mengenal pihak tergugat? Iya, yang lain. Baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah berdasarkan agama Islam? Bersedia, Bang. Silakan maju, kamera tolong dibantu. Saudara saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saya akan dimulai. Baik, izin bertanya yang mulia. Saudari saksi tadi menyatakan saudari saksi adalah Kasubag TU dan informasi benar. Ya. Berarti saudari saksi memiliki informasi mengenai absensi penggugat benar? Iya. Baik. Apa hasil monitoring absensi penggugat selama bekerja di sana? Berdasarkan hasil monitoring absensi sistem informasi DJP,
Penggugat tidak masuk dengan alasan yang sah kumulatif 5 hari. Baik, dan ini adakah pemanggilan karena absensi ini? Ada. Penggugat diberikan surat KMK 516 dari 2020, tapi tidak ada. Dan kalau bisa saudari saksi terangkan lagi, ketentuan apa sih yang dilarang oleh penggugat? Penggugat melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Baik, dan ini apakah sang penggugat diberi kesempatan pembelaan diri? Sudah diberi kesempatan pembelaan diri dan juga dibentuk tim pemeriksa, namun penggugat tidak hadir. Baik, ada kesempatan tapi penggugat tidak hadir. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudari. Apakah saksi tahu ketika pemanggilan tersebut kondisi penggugat seperti apa? Tidak tahu. Baik, cukup yang mulia. Bagaimana saudari penggugat kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan kesimpulan? Empat minggu ya, baik. 4 minggu. Saudara dan saudari tergugat bisa menyesuaikan amin. Bisa yang mulia. Pernikahan akan minggu depan hari tanggal apa dan apakah bisa dilaksanakan sidang? Untuk minggu depan di hari Selasa tanggal 10 Mei yang udah kalau tidak, jadi udah tidak ada agenda yang formal sehingga tidak dapat dilakukan. Baik, kalau begitu untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari yang sudah ditentukan. Sebelum sidang ditutup, pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang Para pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22/2021/PTTW Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Mei dengan agenda penyerahan kesimpulan. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/2021/PTT-UN Jakarta antara Valeri Ellen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku penggugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku penggugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/2021/PT Jakarta antara Valeri Ellen Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari penggugat sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Para pihak tergugat siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan lalu, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Silakan kepada pihak penggugat, sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum silakan maju dan menyerahkan berkas ke majelis hakim. Baik, selanjutnya adalah penyerahan berkas kesimpulan dari pihak tergugat. Sudah siap ya? Sudah. Baik, kuasa hukum masing-masing silakan maju untuk menyerahkan.
Saudari penggugat, untuk kesimpulan ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja ya Mulia. Baik, silakan. Baik, selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim dan para pihak dari tergugat. Dengan ini, penggugat hendak menyampaikan kesimpulan terhadap BPASN yang disebut sebagai tergugat 1 dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disebut sebagai tergugat 2. Setelah menerima dan membaca dengan seksama keseluruhan surat perkara, maka dengan ini perkenankanlah penggugat menyampaikan kesimpulan terhadap keseluruhan surat perkara yang sebagai berikut. Yang pertama, dasar gugatan. Bahwa gugatan aku telah diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Yang kedua, objek sengketa. Objek sengketa pada gugatan kami kali ini adalah surat BPASN nomor 227/Bapek-S1/2021 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 dan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 516/KMK01/UP92/2020 yang disebut sebagai objek sengketa 2 telah memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara atau ketun karena bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, yaitu pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Mengenai cacat hukum objek sengketa, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa objek sengketa akuo mengandung cacat hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah cacat prosedur. Yang kedua, tidak terpenuhinya hak pembelaan diri. Yang ketiga, kesalahan fakta dan penerapan hukum oleh tergugat 1. Yang keempat, adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yang kelima, pelanggaran asas-asas hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya, mengenai kerugian penggugat, bahwa akibat diterbitkannya oleh objek sengketa akuo, penggugat mengalami kerugian nyata baik secara material maupun imaterial, yaitu kehilangan pekerja sebagai pegawai negeri sipil, kehilangan sumber penghidupan, serta semakin terbebani oleh kondisi kesehatan mental yang membutuhkan perawatan intensif. Oleh karena itu, penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan ini. Tuntutan. Yang pertama, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Yang kedua, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat sebagai PNS. Yang ketiga, memberikan sanksi untuk para tergugat membayar biaya perkara. Dan inti dari kesimpulan pada hari ini adalah bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan di mana pemberhentian penggugat sebagai pegawai negeri sipil dilakukan dengan mengabaikan kondisi disabilitas mental penggugat tanpa melalui prosedur yang benar, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Demikianlah kesimpulan penggugat ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih saudari. Selanjutnya kepada pihak penggugat, silakan menyerahkan berkas kesimpulannya. Untuk kesimpulannya mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, silakan. Baik, Majelis Hakim yang mulia, penggugat serta kuasa hukum penggugat yang kami hormati. Izinkan saya selaku kuasa hukum tergugat satu membacakan kesimpulan dalam perkara aku dalam perkara nomor 22/gugatan/2021 PT Turki Jakarta, bahwa tergugat 1 tetap berpegang pada seluruh dalil dalam eksepsi dan jawaban, serta menolak seluruh dalil penggugat yang tidak diakui. Objek gugatan berupa surat penetapan nomor
227/BAPK/S1/2021 merupakan penetapan administratif akibat permohonan banding yang diajukan melewati tenggang waktu sehingga tidak dilakukan pemeriksaan substansi. Dalam pokok perkara, keterlambatan tersebut menjadikan penetapan yang diterbitkan telah sesuai hukum dan tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan itu, tergugat 1 memohon agar majelis hakim mengabulkan eksepsi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan untuk seluruhnya, serta menyatakan penetapan tersebut sah dan mengikat, dengan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Baik, demikian yang saya sampaikan yang mulia. Baik, terima kasih saudari. Dikarenakan penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak telah selesai, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan keputusan, maka persidangan akan ditunda selama 3 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 2 Juni 2022. Bagaimana saudari penggugat dan para tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 3 minggu ke depan? Tidak ya, tergugat keberatan? Tidak ya. Baik, sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya. Pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, boleh. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan, maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 22/gugatan/2021/PT-TUN Jakarta ditunda dan akan diselenggarakan kembali pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/gugatan/2021/PT-TUN Jakarta antara Valeri Ali Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 22/gugatan/2021/PT-TUN Jakarta antara Valeri Ali Tamzil selaku penggugat melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku tergugat 1 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku tergugat 2 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, pihak penggugat sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Pihak penggugat sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, boleh. Baik, berdasarkan berita acara persidangan lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian putusan dari majelis hakim kepada para pihak yang berperkara. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat harap menyimak dengan seksama. Putusan dengan nomor register sengketa 22/gugatan/2021/PT-TUN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Valeri Ali Tamzil, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 25 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Tangga 2, Blok E5, nomor 5, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisi Latanici SHMH, beralamat di Jalan Melati Raya, nomor 46, RT 12 RW 9, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, disingkat BPASN, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 12 Cililitan, Kecamatan Ramadjati, Jakarta Timur,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azura Fauzan SHMH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-GTUN-BAPEK-2021 tanggal 5 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Budaberkranus SHMH berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK-8-MK.01-2022 tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 September 2021 nomor 22/gugatan/2021 Jakarta tentang penunjukan susunan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. 2. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Terkait pertimbangan hukum, terima kasih Hakim Ketua. Lanjutkan pembacaan putusan pada bagian pertimbangan hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Mengenai dalil bahwa objek sengketa bukan merupakan surat keputusan, majelis hakim mengacu pada asas legalitas dan undang-undang yang berlaku saat proses penerbitan objek sengketa tersebut. 2. Mengenai eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur atau obscure legal, majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait tenggang waktu dan substansi gugatan. Menimbang bahwa terkait pokok perkara, penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 506/501/UP.92/2020, alasan pemberhentian tersebut adalah karena penggugat dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja. Namun, majelis hakim juga mencatat fakta bahwa sejak tahun 2015, penggugat telah menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental psikotik yang membutuhkan penanganan khusus. Pada tahun 2020, kondisi ini memburuk sehingga penggugat didiagnosis menderita skizofrenia paranoid yang merupakan salah satu bentuk disabilitas mental menurut undang-undang. Selanjutnya, pertimbangan hukum akan dilanjutkan oleh hakim anggota kedua. Baik, terima kasih. Lanjutkan pembacaan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa inti dari sengketa ini adalah perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan tidak boleh diberhentikannya hanya karena alasan disabilitasnya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran penggugat dalam menjalankan tugasnya bukanlah bentuk kesengajaan untuk melanggar disiplin, melainkan dampak langsung dari kondisi kesehatan mentalnya yang tidak tertangani pada saat itu. Oleh karena itu, tindakan para tergugat yang tetap menjatuhkan sanksi pemberhentian tanpa mempertimbangkan kondisi disabilitas mental penggugat dinilai tidak cermat dan mencederai rasa keadilan. Demikian pembacaan pertimbangan hukum. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak dapat diterima. Dalam pokok sengketa 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan BPHSN nomor 227/BAPEK/S.1/2021 perihal banding administratif atas nama saudari Valerie Ellen Tamzil tertanggal 21 September 2021. 3. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Keuangan nomor 516/KMK.01/UP.92/2020 tentang penyentuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tertanggal 12 November 2020. 4.
Penggugat 1 untuk mencabut surat keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tersebut perihal penindakan administratif atas nama Saudari Valerie Ellen Tamzil tertanggal 21 September 2021. 5. Memerintahkan kepada tergugat 2 untuk mencabut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 516 garing KMK.01 garing UP.92 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tertanggal 12 November 2020. 6. Memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan martabat penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setelah dokter penguji kesehatan pegawai negeri sipil menyatakan bahwa penggugat layak untuk dipekerjakan kembali di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia. 7. Memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengusulkan pengujian kesehatan penggugat kepada dokter penguji kesehatan pegawai negeri sipil yang ditentukan. Untuk itu mengenai biaya perkara dalam perkara ini dinyatakan nihil dan dibebankan kepada negara. Demikian keputusannya diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Amanda Ayu Bunga Syabira SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ampun Nabila Setiawan SHMH dan Ananda Stefani Pak SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Maharaja Alif SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2. Bagaimana pihak penggugat? Apakah putusan bisa diterima? Saya boleh. Pihak penggugat bisa menerima putusannya? Bisa ya, boleh. Baiklah. Demikian sidang perkara nomor 22 garing gugatan garing 2021 garing PT Tun Jakarta dengan ini dinyatakan resmi ditutup. Sidang perkara nomor 22 garing gugatan garing 21 garing PT Tun Jakarta dengan demikian dinyatakan ditutup.